Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik pemeriksaan CT scan abdomen. Sebelumnya kita sudah ngebahas brain, thorax juga udah kita bahas, kemudian terakhir adalah abdomen. Jadi tiga pemeriksaan ini, baik brain, thorax maupun abdomen, itu merupakan pemeriksaan rutin yang sering dilakukan di rumah sakit dan paling sering dilakukan dalam keadaan polos maupun dengan menggunakan kontras. Gitu. Nah, karena ini materi kalian adalah CT scan dasar, jadi saya hanya mengajarkan teknik-teknik CT scan yang polosnya saja. Oke, teknik CT scan abdomen itu termasuk salah satu pemeriksaan yang paling sering dilakukan untuk evaluasi patologi pada abdomen secara detail. Pemeriksaan CT scan abdomen tanpa kontras ini sering dilakukan untuk mengevaluasi trauma intraabdomen, baik trauma benda tumpul maupun trauma benda tajam. Nah, pemeriksaan CT scan abdomen ini membutuhkan keadaan usus besar yang bersih agar gambaran usus dapat tervisualisasi dengan baik. Oleh karena itu, pasien biasanya dipuasakan terlebih dahulu. Pemeriksaan abdomen dibutuhkan juga adanya pembedaan antara struktur gambaran organ, pencernaan dari gambaran struktur lainnya seperti lymph node, massa, ataupun abses pada abdomen. Nah, beberapa tipe kontras yang biasa digunakan untuk abdomen itu bisa barium suspense atau seperti kontras barium pada umumnya, atau campuran air dan kontras yodium yang water soluble. Jadi obat kontras yang iopamiro kayak gitu dicampur dengan air mineral atau air mineral saja sebagai kontras negatifnya gitu. BPJS. Nah, pemeriksaan ini untuk persiapannya itu mirip-mirip seperti persiapan BNO-IVP ya. Mungkin teman-teman sudah belajar BNO-IVP. Jadi biasa nanti itu pasien dipuasakan, kemudian dikasih urus-urus juga lebih baik supaya ususnya lebih kosong gitu. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu seperti pada trauma abdomen itu kita tidak perlu melakukan pengosongan usus, jadi bisa langsung scan-scan aja. Nah, anatomi abdomen. Abdomen itu merupakan rongga terbesar dalam tubuh, bentuknya lonjong dan meluas dari diafragma, di atas diafragma, sampai ke pelvis. Ini adalah pelvis. Nah, batas superiornya itu berbatasan dengan processus superioris pada sternum dan ada cartilago costalis. Sedangkan pada bagian inferior ada ligamen inguinalis dan symphysis pubis. Untuk organ-organ di abdomen itu ada liver, kemudian ada gallbladder di belakang liver, ada large intestine atau usus besar, spleen di belakangnya stomach atau lambung, kemudian ada stomach atau lambung, ada small intestine atau usus kecil. Nah, biasanya pada abdomen itu sendiri dibagi dalam kuadran abdomen ya. Nah, kuadran ini mengindikasikan bagian mana yang sakit yang menjadi fokus kita untuk pemeriksaan gitu. Nah, karena abdomen ini banyak organ-organnya, jadi biasanya itu klinisi akan menulis abdominal pain, misalnya kalau belum spesifik BPJS. Tabnya ada di itu Mbak Erni. Tabnya di dalam lemari buku paling bawah. Lemari buku paling bawah. Nah, biasanya klinis itu menulis abdominal pain regio kanan atas gitu. Nah, misal kanan atas itu ada apa? Nah, di kanan atas itu bisa ada organ liver, gallbladder, right kidney sama small intestine gitu. Jadi nanti kita bisa tahu, oh dokternya itu curiga itu sakitnya di kanan atas nih. Berarti kita nanti fokusnya kemana gitu. Nanti kita fokusnya ke lihat organ-organnya di sini. Atau misal nyerinya di kanan bawah. Kanan bawah itu ada appendix atau usus buntu.
Nah, nanti kalau sakitnya di kandung bawah, kita bisa curiga itu ke usus buntu dan organ-organ lainnya. Nah, kemudian abdomen itu biasanya sekaligus menyertai juga yang namanya pelvis. Sedangkan pelvis itu ada dua jenis ya, ada pelvis laki-laki dan juga pelvis perempuan. Nah, ini untuk anatomi pelvis laki-laki dan yang ini adalah anatomi untuk pelvis perempuan. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Indikasi pemeriksaannya biasanya dilakukan jika ada proses peradangan, kemudian abdomen akut serta trauma, survei metastasis abdomen, paru dan pelvis, survei metastasis pada hepar atau liver, suspek pankreatitis atau penyakit pada sistem biliari, dan suspek massa pada renal, serta suspek abnormalitas pada vaskuler. Jadi karena organnya banyak, jadi yang diperiksa juga banyak untuk abdomen ini. Nah, untuk persiapan pasien, idealnya pasien diinstruksikan untuk mengkonsumsi makanan rendah serat dan puasa 4-6 jam sebelum tindakan, serta dilakukan urus-urus seperti persiapan beano IVP. Namun, dalam kasus tertentu seperti trauma, dapat dilakukan tanpa persiapan. Jika pemeriksaan dengan menggunakan media kontras, perlu dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal terlebih dahulu melalui lab darah berupa ureum, kreatinin, dan EGFR. Instruksikan pasien untuk berganti baju pemeriksaan dan melepas benda aksesoris seperti kalung, dos jilbab, benda logam lainnya. Seperti kalau pada pasien perempuan itu melepas braknya dulu ya, karena kan bagian belakang biasa ada kawatnya. Nah, kemudian edukasi pasien dapat mengikuti instruksi ekspirasi tahan nafas pada saat pemeriksaan berlangsung. Sorry, ini kalau abdomen itu bukan ekspirasi. Oh ya benar, ekspirasi. Ekspirasi itu berarti kan tarik nafas, keluarkan, tahan ya kalau ekspirasi, benar. Oke. Kemudian untuk penyamanan pasien, karena rumah sakit sekarang dingin, itu bisa diberi selimut. Untuk persiapan alat dan bahan, untuk abdomen itu kita menggunakan komponen head and armrest, sama seperti kemarin di torak. Tambahannya itu ada knee-rest. Knee-rest ini nanti diletakkan di bawah lutut, itu gunanya biasanya untuk membendung urin biar nggak cepat turun ke area buli gitu. Biasanya kalau pada pemeriksaan dengan kontras ataupun pemeriksaan CT urologi itu kita perlu memberikan knee-rest. Nah, untuk pasien positioning, itu pasien tidur supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi feet first dan kepala berada di head and armrest. Jadi posisinya hampir mirip seperti torak ya, hanya tambahannya itu ada knee-rest di bawah lututnya. Nah, untuk lasernya itu diletakkan pada prosesus pyoideus, setinggi prosesus pyoideus. Nah, kenapa kalau kemarin kan torak kita ada posisinya ada feet first, ada head first gitu. Nah, kalau pada abdomen kita hanya memperlakukan posisi feet first. Karena kenapa? Karena pada saat meja masuk ke dalam, kalau posisi feet first, jika amit-amitnya ini meja patah atau ada kecelakaan pada tabelnya, itu yang jatuh ke sana, yang jatuh ke ujung lubangnya, ujung gantry, itu adalah badannya pasien, gitu, bukan kepalanya. Nah, kalau kita posisikan pasien posisi head first, jika meja ini patah, berarti yang jatuh dulu adalah kepala pasien, gitu. Jadi, posisi feet first adalah posisi yang paling aman untuk pasien melakukan pemeriksaan CT scan abdomen. Selain itu, untuk pemasukan obat kontras, jika dengan kontras juga lebih mudah, karena petugas tidak perlu lari ke belakang gantry, gitu. Kalau kita posisi head first, kita udah otomatis lari ke belakang gantry, gitu ya, ke belakang gantry untuk masuk obat kontrasnya. CT scan user interface sudah pernah dijelaskan sebelumnya, patient registration masih sama, protokol. Nah, untuk protokol, sama ya, kita tinggal pilih anatomi abdomen, jangan salah klik ya, nanti abdomen kekliknya bagian tengah, kalau bagian tengah nanti muncullah spine. Jadi kita klik abdomennya, kemudian kita pilih protokolnya. Ada banyak protokol, ada abdomen rutin, abdomen kontras, urologi kontras rutin, abdomen 3 fase, dan masih banyak lagi ke bawah gitu. Nah, kemudian acquisition menu. Pada acquisition menu ini akan ditambahkan posisi pasien kotak merah,
posisi meja pemeriksaan kotak ungu, dan posisi tube X-ray kotak hijau, serta kotak orange untuk protokol yang digunakan. Di sini hanya ada topogram dan scanning abdomennya. Nah, parameter topogram itu scanning plane-nya topogram abdomen dengan KV 100, MA-nya 60, scan length-nya 512 mm, table position feet first, tube position-nya anteroposterior ya, kemudian slash collimation 6 kali 0,6. Dari parameter ini dihasilkan dosis, itu CTDI 0,01 mg dengan DLP 0,5 mg. Kemudian parameter scanning, untuk scanningnya itu kita menggunakan rutin spiral abdomen dengan KV 110 dan MAS 113. Pitch atau kecepatan meja itu di 0,8 dengan rotation time 0,5. Nah, dari konfigurasi pitch dan rotation time ini didapatkan scanning time 9,18 second. Untuk size collimation masih sama, 64 kali 0,6 mm dengan scan direction head to feet. Head to feet berarti nanti scan-nya dari atas ke bawah. Gitu. Nah, dari konfigurasi ini didapatkan CTDI 7,99 mg dengan DLP 462,3 mg. Oke, untuk rekonstruksi ya. Untuk rekonstruksi, karena tadi masih dapat image raw data, kita lakukan rekonstruksi. Ada thin slice, ada thick slice. Thin slice-nya di 1,0 mm dengan slice increment 0,8 mm. Window-nya abdomen, kernel BR40, atau soft, 40 itu medium. Matrixnya 512 dengan window width 300 dan window centernya 40. Untuk thick slice-nya sama, hanya berbeda pada slice thickness dan increment. Nah, untuk rekonstruksi ini dilakukan di potongan, kita rekonstruksi dalam bentuk 3 potongan ya, ada aksial, sagittal, dan koronal. Oke, ini ada video tapi dia nggak mau muter ya. Oke. Oke, saya stop sharing dulu. Oke, ini ada video langkah-langkah melakukan pemeriksaan CT scan abdomen. Nah, setelah kita registrasi pasien, kita start exam, kemudian kita pilih protokol. Kita pilih abdomen rutin. Kemudian kita ganti posisinya menjadi feet first. Kemudian kita start scan. Ya, nanti setelah dapat topogram itu kita sesuaikan batas bawah, kemudian kita move dan kita start scan. Nah, ini di sini ada kesalahan ya, harusnya celananya dibuka semua. Ini ada slating, kalau ada slating kayak gini nih bentuknya. Oke, ini kita masuk ke rekonstruksi.
Kita bikin aksial koronal sagital. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian anatomi siskan abdomen. Sebentar ya. Anatomi abdomen pada ketinggian segini itu kita dapatkan ada beberapa organ. Di sini ada liver atau hepar, kemudian ada inferior vena cava, kemudian ada aorta, ada spleen, kemudian ada ginjal kiri, kemudian di sini ada usus-usus dan pankreas. Nah, pada level ketinggian segini, torakal 12 ya, setinggi torakal 12, kita bisa dapat ada ginjal kiri, ginjal kanan, hepar, kemudian ada gallbladder. Di sini masih sama, masih ada aorta dan juga ada inferior vena cava dan usus-ususnya. Ada ketinggian level lumbal 2, itu kita bisa lihat masih ada ginjal, hepar sudah mau habis, inferior vena cava, aorta, dan usus. Pada level ketinggian lumbal, ini lumbal 4 ya, lumbal 4. Lumbal 4 ini kita bisa melihat adanya usus, aorta, dan vena cava inferior. Nah, pada regio pelvis kita bisa mendapatkan adanya rektum dan juga vesica urinarius. Kemudian lebih ke inferior lagi nanti ada genitalia ya. Ini kebetulan pada pasien cowok, jadi ada pangkal penis. Oke, untuk patologinya itu ada abdominal kyst atau kista abdomen. Nah, kista abdomen ini ditemukan di dalam dan di sekitar rongga peritoneum. Seringkali sulit untuk didiagnosis karena tumpang tindih dengan yang signifikan dalam tampilan pencitraan antara entitas yang berbeda. Ini contohnya ini ada kista abdomen gitu. Tadi kan normal kan seperti ini ya. Kemudian seperti ini hepar. Nah, di sini di gambar ini heparnya itu terdesak oleh si kista abdomennya ini. Kemudian ada renal kyst atau kista ginjal. Tidak hanya di abdomen, di ginjal juga ada kista. Nah, ini contoh pada non kontras dan kontras. Ini yang setelah diberi kontras kita bisa melihat perbedaannya. Kondisinya adalah kista. Kemudian divertikulitis atau radang usus, itu dinding usus yang menebal tebal-tebal seperti ini, harusnya tipis seperti dinding yang ini ya. Nah, ini menebal dindingnya. Kemudian abdominal abscess atau infeksi pada abdomen, itu ini contohnya pada psoas muscle di abdomen. Ini terjadi abscess. Harusnya dia seperti ini nih. Psoas muscle ada dua, kanan kiri tuh bilateral. Nah, ini psoas muscle kiri, ini psoas muscle kanannya itu abscess. Kemudian bowel obstruction atau tersumbatnya si usus besar, itu di sini kita bisa melihat ususnya itu enlargement ya, atau membesar karena dia terjepit gitu. Kemudian batu ginjal, karena batu itu HO-nya lebih tinggi atau nilai densitas lebih tinggi, jadi akan muncul dalam bentuk putih seperti tulang di tengah-tengah ginjalnya, atau tergantung di mana letak batunya. Sirosis atau kanker hati, itu hatinya mengecil seperti ini ya.
mengecil dari ukuran seharusnya. Kemudian kolelitiasis atau batu empedu. Nah, ini batu empedu ya. Jadi ini ada empedu, kemudian di sini ada batunya. Kemudian terakhir ada kanker pankreas. Pankreasnya mengalami kanker dan destruksi di area body dari si pankreasnya. Terakhir ada abdominal aneurisma. Jadi kan di abdominal itu ada aorta ya. Nah, ini biasa terjadi itu triple A atau aneurisma aorta abdominalis. Normalnya aorta ukuran seperti ini, kalau di aneurisma bisa enlargement hingga lebih dari 3 cm. Ini aortanya, kemudian ada dinding lumen dari si aortanya. Oke, untuk layar printing film itu kita bisa bikin 5x8 untuk potongan aksialnya. Kemudian untuk potongan koronal kita bikin 4x4. Dan potongan sagittal kita bisa bikin 5x4. Yang penting tidak ada organ terpotong dari printing film ini. Untuk artefak masih sama, metalik artefak itu sangat mengganggu. Ini ada pasien dia sudah mengalami THR atau total hip replacement. Jadi si bonggol hipnya itu atau femoralnya sudah diganti dengan artificial bone. Jadi dia seperti ini, berpendar. Nah, kalau ini motion artifact masih sama, motion artifact masih menjadi salah satu pengganggu juga, apalagi pada abdomen ya, biasanya scanning time-nya itu sampai 9 detik. 9 detik kadang ada juga pasien tidak bisa tahan nafas selama 9 detik, jadi bisa motion. Oke, itu untuk materi CT scan abdomen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya masih ada 2 materi lagi ya. Nanti materi keempat saya mau ngasih pemaparan tentang kontras. Kemudian untuk materi kelimanya itu nanti tentang teknologi CT scan gitu, sama yang ada di alat gitu. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa besok pagi jam 8 WITA, bisa nggak? Ada benefit ya? Iya. Terus? Mending pakai WM atau telepon? Telepon aja lah. Oke. Terus itu apa? Kontrasnya nggak usah dicampur kan? Nggak usah. Pakai yang 350 mili aja. Berapa mili mas? Kasih aja satu vial itu 50. Iya langsung. Berarti kita sambungkan dulu aja. Oke. Kalau ada NS nanti tambahin NS satu itu. Satu spek yang 20 untuk nurunin kontrasnya. Oke. Materinya sudah saya kirim ke PJ-nya ya. Nanti Yosia kabarin saya kalau saya besok bisa masuk lagi jam 8 WITA ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Kak.